CNN Indonesia Breaking News. Gambar yang saat ini Anda saksikan adalah bagaimana situasi terkini di RSPAD Jakarta, lokasi di mana adanya pemeriksaan kesehatan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tadi pada saat kami memulai, Anda juga sama-sama menyaksikan telah hadir Capres Anies Baswedan di RSPAD setelah sebelumnya juga sudah dilaporkan oleh rekan kami yang berada di lapangan Supiani Tanjung bahwa sudah hadir pula pasangan calon wakil presiden dari Anies Baswedan, yaitu Muhaimin Iskandar yang sudah masuk ke dalam melakukan persiapan dan juga berganti pakaian untuk selanjutnya hari ini memang sesuai dengan rencana dan juga yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum ada pemeriksaan kesehatan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Saat ini kami terhubung dengan Bella Mulahela yang saat ini berada di lokasi. Selamat pagi Bella, dapatkah Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana? Apa yang sedang dinantikan? Baik, saat ini kita sedang menantikan bersama konferensi pers yang menurut rencana memang akan dilakukan oleh pasangan capres dan juga cawapres yang saat ini akan menjalani pemeriksaan tes kesehatan, yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kita nantikan bersama. Memang di RSPAD Gatot Subroto, tepatnya di area lobi, ini pihak dari rumah sakit dan juga KPU akan menjalankan ataupun melakukan konferensi pers, yaitu untuk penerangan ataupun penjelasan terkait dengan agenda pemeriksaan yang akan dilakukan oleh calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan yang sejak tadi sudah tiba, yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Jadi kita melihat kedua pasangan ini menggunakan baju berwarna putih. Ini sejak kemarin dan niat menggunakan baju warna putih dari kemarin pendaftaran hingga hari ini. Saya juga tadi menanyakan apa yang membuat Anies dan juga Muhaimin ini selalu menggunakan baju warna putih. Apakah ada simbol yang menyebutkan bahwa hanya menunjukkan simbol kesederhanaan dan ketulusan dari kedua pasangan ini yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2024. Tadi juga kita melihat bahwa Anies Baswedan dengan awak media ini cukup akrab dalam mobil untuk berangkat menuju ke RSPAD, berbeda dengan sebelumnya waktu pas saat pendaftaran. Ini Anies berangkat sendiri dan Muhaimin juga berangkat sendiri, artinya tidak berbarengan seperti kemarin, begitu hanya satu berangkat dan ketemu ataupun tiba di RSPAD saat saya melaporkan tadi. Dan yang tadi yang menarik adalah Anies menunjukkan apa saja yang dibawa dari rumah hingga ke RSPAD. Jadi saya melihat bahwa pembawa bekal ada alpukat, ada buah semangka, dan juga ada salad, 2 buah sayuran, serta juga membawa vitamin begitu. Dan juga nanti katanya baca pres dari Koalisi Perubahan ini menggunakan, akan ada treadmill ataupun olahraga, jadi dia membawa baju olahraga, kaos yang bergambarkan stadion dari Stadion Jakarta International Stadium yang terletak di Jakarta Utara. Kami akan mengupdate dan lihat bagaimana berjalannya pemeriksaan kesehatan dan juga konferensi yang akan segera dilakukan di lobi RSPAD. Kembali ke Anda, Daniar. Baik, Bella, sama-sama kita akan nantikan bersama ya dan juga melihat bagaimana kondisi terkini di sana. Untuk sementara terima kasih Bella, nanti kita akan kembali kepada Anda. Masih kita dan juga kami berikan kepada Anda bagaimana pantauan langsung ataupun gambar langsung yang kami dapatkan dari RSPAD Jakarta, tempat di mana lokasi
pasangan calon presiden juga calon wakil presiden akan melakukan tes kesehatan. Tadi juga Bella mengatakan ya bahwa sudah ada banyak sekali persiapan. Nah Bella, terkait dengan sambil menantikan bagaimana konferensi pers ini akan berlangsung, nanti apa-apa saja yang akan dilakukan jika tadi Anda mengatakan ada tes treadmill dan lain-lain, karena ini lumayan panjang ya durasi yang diberikan untuk pasangan capres dan juga cawapres untuk tes kesehatan hari ini. Iya, dan yang terkait dengan apa saja pemeriksaan yang akan lakukan, ada salah satunya itu tes urin, tes kesehatan, dan tes darah, tes darah, dan juga bagaimana stamina dari capres dan cawapres untuk menjalani proses pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Februari nanti. Di mana tadi juga Anies mengatakan bahwa sejak pukul 8 malam tadi sudah melakukan puasa, begitu, dan sudah menjalankan tidur yang cukup. Sekitar pukul 11 malam tadi, calon presiden dari Koalisi Perubahan sudah mengatakan bahwa sudah melakukan istirahat agar badan ataupun kondisi saat pemeriksaan nanti di dalam RSPAD Broto ini bisa berlangsung dengan baik begitu. Dan saya juga menanyakan bagaimana komunikasi dengan Gus Muhaimin itu waktunya dalam malam melakukan pemeriksaan pada hari ini. Dia mengatakan bahwa kedua ataupun Anies dan juga Caimin ini sepakat untuk istirahat sekitar pukul jam 11 malam agar pagi ini untuk menjalankan kesehatan ataupun pemeriksaan kesehatan yang menjadi salah satu persyaratan dari KPU ini berjalan dengan lancar. Dan juga saya melihat ada juga teman-teman awak media menanyakan terkait dengan bagaimana apakah ada antusias yang berbeda dengan pemeriksaan kesehatan saat ia menjadi gubernur sebelumnya. Karena ia mengatakan bahwa sebenarnya antusiasnya sama saja dan tidak ada yang berbeda, euforia sama, malah yang membedakan adalah waktu untuk pemeriksaan. Kalau zaman waktu menjadi gubernur Jakarta, Anies Baswedan ini melakukan pemeriksaan 1 hari tepat pendaftaran. Jadi ada waktu istirahat. Nah, kalau misalnya kita melihat sekarang, harus mengingat bahwa pemeriksaan kesehatan ini dilakukan, ini ada istirahat di 1 hari, di mana pada tanggal 19 kemarin, hari pertama KPU membuka pendaftaran, ini Anies dan Gus Muhaimin, ini juga sudah mendaftar, dan ada jeda 1 hari untuk melakukan istirahat penuh, dan pada hari ini, ataupun tepatnya hari Sabtu 21 Oktober 2023, ini sudah menjalankan tes kesehatan. Jadi dirasa untuk kondisi kesehatan dari Anies dan juga Muhaimin sekarang ini cukup sehat dan juga yakin untuk lolos dari tes kesehatan hari ini. Kembalikan Daniar. Oke Bella, sambil juga masih kita menantikan bersama ya bagaimana situasi di sana selain awak media, karena kita tahu bersama ya pada saat pendaftaran saja banyak sekali massa pendukung dari masing-masing capres dan juga cawapres yang hadir. Apakah karena tadi Anda mengikuti dari sejak di rumah Anies Baswedan sampai di RSPAD, apakah Anda melihat juga banyak sekali massa yang kemudian mengantar ataupun mendukung? Iya, betul sekali Daniar. Kalau misalnya kita melihat pendaftaran juga hari ini cukup berbeda. Kalau hari ini memang tidak ada yang mengantarkan Anies, hanya Anies seorang dari rumah, keluarga pun tidak ikut. Tadi saya juga sempat menanyakan apakah dari Anies Baswedan, Ibu Ferry ini mengikuti ataupun menemani Anies, tapi ternyata tidak. Dan juga para relawan ataupun simpatisan dari Koalisi Perubahan dan juga pendukung Anies dan Muhaimin ini juga tidak ada di area RSPAD ataupun di depan jalan utama RSPAD ataupun mengikuti iring-iringan kami sejak tadi berangkat sekitar pukul 6 dari rumah kediaman Anies Baswedan yang terletak di Lebak Bulus. Dan ya, memang ini berbeda. Tadi ada mengatakan bahwa memang seharusnya saat menjalankan pemeriksaan kesehatan ini tidak ada relawan ataupun undangan bagi mereka yang akan menemani ataupun mendukung Anies dalam Pilpres mendatang. Dan ya, jadi bisa dikatakan ini areanya sangat steril begitu, dan juga tadi di depan jalan raya juga tidak ada bendera-bendera ataupun para masyarakat ataupun relawan yang mendukung Anies dan juga Caimin ini untuk hadir ataupun menemani ataupun ikut mengantarkan Anies dan juga Caimin ini untuk melakukan pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto. Daniar. Nanti kita akan melihat apa saja yang akan dicek dan bagaimana proses di dalam. Nanti pihak dari RSPAD akan memberikan keterangan secara resmi dan juga pihak KPU. Tadi juga sempat melihat ada Ketua KPU Hashim Asyari yang akan melakukan keterangan sebelum nantinya Anies dan Muhaimin ini akan menjalankan pemeriksaan kesehatan. Tadi saya juga mendapatkan info bahwa tadi setibanya Muhaimin dan juga Anies di RSPAD, ini keduanya langsung melakukan pemeriksaan ataupun mengganti bajunya terlebih dahulu sebelum nantinya melakukan konferensi pers di area depan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto yang terletak di kawasan Jakarta Pusat. Daniar. Jadi kami akan mengupdate apa saja yang menjadi poin-poin penting dalam pendaftaran dalam pemeriksaan kesehatan hari ini. Kami akan mendalami juga nanti terkait dengan apa saja yang disampaikan oleh pihak KPU dan juga pihak rumah sakit. Kembalikan ke Daniel. Baik, untuk sementara terima kasih Bella Mulahela. Selamat kembali memantau di RSPAD Jakarta.
Berikutnya, Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku sudah melakukan persiapan yang cukup jelang pemeriksaan tes kesehatan. Anies juga sudah berpuasa dan membatasi kegiatannya. Berikut cuplikan wawancara produser lapangan CNN Indonesia Bella Mulahela dengan Anies Baswedan dalam perjalanan menuju RSPAD Gatot Subroto. Saat ini saya berada di lokasi di mana kami bersama dengan Anies Rashid Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan yang akan pagi ini berangkat ke RSPAD Jakarta Pusat yang akan menjalankan pemeriksaan kesehatan. Kalau misalnya Anda melihat saat ini kami dalam mobil baru saja meluncur dari rumah Pak Anies ya Pak ya. Pak Anies gimana tadi Pak persiapannya? Apakah sudah puasa dan juga di malam cukup nggak Pak istirahatnya? Sudah. Jadi kemarin sebetulnya mulai siang sore sudah minim kegiatan, cuma baca-baca. Terus malam juga istirahat cukup, santai aja dengan keluarga. Makan kita harus puasa mulai jam 8 malam. Jadi saya praktis selesai makan malam itu jam 7-an sudah selesai makan malam. Terus sudah di situ minum air putih aja. Tadi malam terakhir makan Bapak makannya apa sih Pak tadi malam sebelum puasa ini? Menunya apa Pak? Menunya, cuma saya ingat-ingat ya, sayur bayam, kemudian ponggol, sama ayam bakar, sambal, waduh bikin pengen makan sama apa lagi itu dengan itu, udah itu. Oke. Pak Anies ini kan Bapak sebelumnya zaman pilkada juga sudah menjalani seperti ini ya Pak ya. Apakah ada hal yang berbeda atau mungkin deg-degannya berbeda, euforianya begitu Pak? Kalau euforia sama aja ya rasanya. Cuman kalau ini rasanya lebih ini lebih enak kan ada waktu jeda. Pas pilkada kemarin itu kalau tidak salah selesai kami daftar besoknya harus medical check up. Jadi betul-betul lagi kondisi non-stop penuh terus langsung medical check up. Kalau sekarang masih penting ada jeda sehari. Oke, berarti untuk istirahat biasa cukup ya Pak ya? Ya, lebih baik. Terima kasih Pak Anies. Ya, dan saat ini kami langsung mengajak Anda untuk kembali ke RSPAD di Jakarta. Saat ini sudah ada Sufiani Tanjung yang juga memantau sedari tadi. Selamat pagi Sufi, sambil kita nantikan bersama bagaimana jalannya konferensi pers. Bagaimana situasi di sana, apakah ada pengamanan khusus karena Capres dan juga Cawapres Anies dan juga Muhaimin Iskandar sudah tiba di sana? Iya, Daniar, betul saja calon presiden dan juga calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan sudah tiba sekitar beberapa menit yang lalu dan kini keduanya sudah masuk ke dalam gedung medical check-up Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto untuk berganti pakaian menjelang proses pemeriksaan kesehatan dimulai. Rencananya memang pada awalnya proses pemeriksaan akan dimulai pada pukul 7 pagi dan akan berlangsung hingga pukul 5 sore atau sekitar 8 hingga 10 jam. Proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap kondisi fisik, baik kondisi jasmani, kemudian juga kondisi rohani dari calon presiden dan juga calon wakil presiden yang menjadi calon pertama yang melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Kemudian juga ada pemeriksaan bebas narkoba yang akan dilakukan langsung oleh petugas dari BNN. Dan kalau Anda menanyakan bagaimana pengamanan, karena memang ini merupakan kawasan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, tentunya pengamanan yang dilakukan adalah pengamanan standar yang diterapkan untuk proses pemeriksaan calon presiden ataupun juga calon wakil presiden yang sebelumnya pernah dilakukan 5 tahun yang lalu. Dan memang dapat Anda lihat sendiri di layar saat ini bahwa para awak media yang menjadi orang-orang yang sudah tiba di sini sejak pagi hari tadi menjadi orang yang bisa mengakses kawasan dari gedung medical check-up RSPAD Gatot Subroto sendiri. Sementara dapat saya lihat di sini ada gerbang RSPAD yang memang dijaga ketat oleh anggota TNI. Kemudian juga di belakang saya saat ini para awak media tengah menunggu kedua paslon tersebut berganti pakaian untuk segera memulai proses pemeriksaan kesehatan. Dan tadi melihat keterangan dari Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto sendiri, Letjen Dr. Albertus Budi Sulistya yang menyatakan bahwa ini bukan kali pertama dari RSPAD melakukan proses pemeriksaan kesehatan bagi calon presiden ataupun juga calon wakil presiden, sehingga memang prosedur yang mereka terapkan sama seperti yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, di mana dari pihak kedokteran sendiri, dari pihak RSPAD sendiri menjamin bahwa pemeriksaan yang mereka lakukan bersifat profesional,
kemudian independen dan dapat dipercaya. Dan sejauh ini informasi yang diberikan atau keterangan yang diberikan dari konferensi pers yang digelar pada pukul 6.30 pagi tadi, dan ya disebutkan bahwa sekitar 50 dokter akan terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pemeriksaan kesehatan yang sekali lagi berlangsung selama 8 hingga 10 jam. Di mana nantinya kedua calon ini akan menjalani sejumlah pemeriksaan mulai dari pengambilan darah, kemudian pengambilan air seni, dan juga pemeriksaan jantung dan juga paru-paru. Kemudian nantinya untuk pemeriksaan rohani sendiri tentunya akan ada psikolog yang dilibatkan untuk melihat apakah kedua pasangan calon ini siap untuk memimpin negara ini apabila memang terpilih dalam pemilihan presiden untuk presiden periode 2024 hingga 2029 mendatang. Dan ya. Oke, baik. Cukup lengkap informasi terkini. Kita akan nantikan bersama bagaimana situasi di sana. Kami akan kembali kepada Anda. Sementara terima kasih Sufiani Tanjung. Dan berikutnya CNN Indonesia Breaking News akan jeda dan kembali lagi. Tetap bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi berikutnya. Sempat gagal menjadi wakil dari Joko Widodo, Mahfud MD kini berhasil terpilih sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana strategi Mahfud MD menghadapi Pilpres 2024? Berikut cuplikan wawancara spesial Mahfud MD bersama rekan saya, Rifana Pratiwi. Tahun 2019, pada saat pemilu 2019, Pak Mahfud gagal menjadi cawapresnya Pak Jokowi. Itu salah satu yang menolak adalah PDI Perjuangan. Tapi sekarang di pemilu 2024 PDI Perjuangan yang mendorong Pak Mahfud. Pak Mahfud nggak merasa ada yang aneh, yang mengganjal dulu saya ditolak oleh mereka, sekarang mereka mau mendorong saya. Nggak ada PDI Perjuangan menolak, itu sesat. Saya tahu bukan PDI Perjuangan. Dan sudah dijelaskan kan oleh Romi. Kalau Bu Mega malah pada waktu itu yang sudah merekom menyatakan, saya sudah punya presiden, silakan cawapresnya. Yang menolak menurut Romi itu kan partai-partai. Golkar katanya karena saya ikut mengeluarkan dekret presiden. Padahal saya tidak pernah ikut-ikut dekret dan sudah diklarifikasi oleh Gus Dur dan oleh bukunya SBY gitu. Bahwa waktu Gus Dur rencana mengeluarkan dekret itu, saya yang tidak setuju. Bersama banyak panglima dan sebagainya. Yang setuju itu waktu itu hanya Baharudin Lopa di dalam rapat itu bersama Alwi Shihab gitu. Saya termasuk yang tidak setuju dan ketika dekret itu keluar, saya tidak ada di Jakarta juga. Tapi itu katanya yang dijadikan alasan. Itu dulu membubarkan Golkar. Tapi tidak apa-apa, itu soal politik. Partai lain karena ingin partainya ada apa yang menjadi calon. Ada yang katanya Pak Mahfud tuh dulu, nah ini kata Romi ya, Partai Demokrat katanya jangan Pak Mahfud tuh dulu orangnya Prabowo kan gitu. Ya enggak apa-apa, itu politik. Jadi saya tahu bukan PDIP yang nolak saya. Cuma orang kemudian menuding-nuding BPP. Saya tahu persis bukan, enggak ada kaitannya. Di beberapa survei elektabilitasnya Pak Mahfud kan di bawah Pak Sandiaga, kemudian Pak Erick Thohir dan juga Ibu Khofifah. Berarti kan bukan alasan elektoral Ibu Megawati Soekarno Putri memilih Pak Mahfud. Ada alasan lain yang kemudian belum dijelaskan ke publik. Pada saat bertemu berdua dijelaskan nggak Pak? Kenapa akhirnya memilih Bapak? Pastinya bukan alasan elektoral Pak. Iya, dijelaskan juga. Kenapa? Karena harus saya gitu, survei itu kan bisa diatur. Kamu bisa pesan juga survei. Yang kedua, keperluan negara itu bukan hanya pada kuantitas dukungan, tapi kualitas calon. Oleh sebab itu, pilihan Bu Mega kepada saya. Berikutnya, kami akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi di RSPAD Jakarta. Dan seperti yang tadi sudah diinformasikan bahwa pasangan capres dan juga cawapres akan melakukan konferensi pers atau memberikan keterangan kepada media yang sudah menanti. Dan saat ini seperti yang sudah kita saksikan bersama, keduanya yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, pasangan capres dan juga cawapres dari Koalisi Perubahan telah berganti pakaian menggunakan baju yang memang sudah sesuai dengan standar ya untuk melakukan tes kesehatan ataupun pemeriksaan kesehatan. Dan saat ini masih dari RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Seperti yang diketahui bahwa hari ini keduanya akan menjalani tes kesehatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum
bahwa pasangan yang pertama mendaftar di KPU pada Kamis lalu, yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, akan menjalani tes kesehatan perdana atau pertama pada hari ini, yaitu hari Sabtu. Kemudian untuk pasangan selanjutnya, yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD akan menjalani pemeriksaan pada esok hari. Menurut rencana, pemeriksaan tes kesehatan ini akan berlangsung hingga 8 hingga 10 jam hari ini, dan keduanya pun sudah melakukan puasa sebelumnya, akan menjalani beberapa tes kesehatan dan memastikan fisik dan juga psikologisnya dalam keadaan sehat dan mampu menjalani berbagai macam hal dan juga dinamika politik yang akan berlangsung jika keduanya terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden. Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku sudah melakukan persiapan yang cukup jelang pemeriksaan tes kesehatan. Anies juga sudah berpuasa dan membatasi kegiatannya. Berikut kami hadirkan kembali wawancara produser lapangan CNN Indonesia Bella Mulahela dengan Anies Baswedan dalam perjalanan menuju RSPAD Gatot Subroto. Saat ini saya berada di lokasi di mana kami bersama dengan Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan yang akan pagi ini berangkat ke RSPAD Jakarta Pusat yang akan menjalankan pemeriksaan kesehatan. Kalau misalnya Anda melihat saat ini kami dalam mobil baru saja meluncur dari rumah Pak Anies ya Pak ya. Pak Anies gimana tadi Pak persiapannya? Apakah sudah puasa dan juga di malam cukup nggak Pak istirahatnya? Sudah. Jadi kemarin sebetulnya mulai siang sore sudah minim kegiatan, cuma baca-baca. Terus malam juga istirahat cukup, santai aja dengan keluarga. Makan, kita harus puasa mulai jam 8 malam. Jadi saya praktis selesai makan malam itu jam 7-an, sudah selesai makan malam. Terus habis itu minum air putih aja. Tadi malam terakhir makan Bapak makannya apa sih Pak tadi malam sebelum puasa ini? Menunya apa Pak? Menunya, cuma saya ingat-ingat ya, sayur bayam, kemudian ponggol, sama ayam bakar, sambal, waduh bikin pengen makan sama apa lagi itu dengan itu, udah itu. Oke. Pak Anies, ini kan Bapak sebelumnya zaman pilkada juga sudah menjalani seperti ini ya Pak ya. Apakah ada hal yang berbeda atau mungkin deg-degannya berbeda, euforianya begitu Pak? Kalau euforia sama aja ya rasanya, cuman kalau ini rasanya lebih ini, lebih enak kan ada waktu jeda. Pas pilkada kemarin itu, kalau tidak salah selesai kami daftar, besoknya harus medical check up. Jadi betul-betul lagi kondisi non-stop, penuh, terus langsung medical check up. Kalau sekarang masih penting ada jeda sehari. Ya, berarti untuk istirahat biasa cukup ya Pak ya? Ya, lebih baik. Terima kasih Pak Anies. Sementara sempat gagal menjadi wakil Joko Widodo, Mahfud MD kini berhasil terpilih sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Bagaimana strategi Mahfud MD menghadapi Pilpres 2024? Berikut cuplikan wawancara spesial Mahfud MD bersama rekan saya Rifana Pratiwi. Tahun 2019 pada saat pemilu 2019 Pak Mahfud gagal menjadi cawapresnya Pak Jokowi, itu salah satu yang menolak adalah PDI Perjuangan. Tapi sekarang di pemilu 2024 PDI Perjuangan yang mendorong Pak Mahfud. Pak Mahfud nggak merasa ada yang aneh, yang mengganjal? Dulu saya ditolak oleh mereka, sekarang mereka mau mendorong saya. Nggak ada, PDI Perjuangan malah itu sesat. Saya tahu bukan PDI Perjuangan. Dan sudah dijelaskan kan oleh Romi. Kalau Bu Mega malah pada waktu itu yang sudah merekom menyatakan, saya sudah punya presiden, silakan cawapresnya. Yang menolak menurut Romi itu kan partai-partai. Golkar katanya karena saya ikut mengeluarkan dekret presiden, padahal saya tidak pernah ikut-ikut dekret, dan sudah diklarifikasi oleh Gus Dur dan oleh bukunya SBY gitu, bahwa waktu Gus Dur rencana mengeluarkan dekret itu saya yang tidak setuju bersama banyak panglima dan sebagainya. Yang setuju itu waktu itu hanya Baharudin Lopa di dalam rapat itu bersama Alwi Shihab gitu. Saya termasuk yang tidak setuju, dan ketika dekret itu keluar, saya tidak ada di Jakarta juga. Tapi itu katanya yang dijadikan alasan. Itu dulu membubarkan Golkar. Tapi tidak apa-apa, itu soal politik. Partai lain karena ingin partainya ada apa yang menjadi calon. Ada yang katanya
Pak Mahfud tuh dulu, nah ini kata Romi ya, si Partai Demokrat katanya Pak jangan Pak Mahfud tuh dulu orangnya Prabowo kan gitu. Ya enggak apa-apa itu politik. Jadi saya tahu bukan PDIP yang nolak saya. Cuma orang kemudian menuding BPP. Saya tahu persis bukan, nggak ada kaitannya. Di beberapa survei elektabilitasnya Pak Mahfud kan di bawah Pak Sandiaga, kemudian Pak Erick Thohir dan juga Ibu Khofifah. Berarti kan bukan alasan elektoral Ibu Megawati Soekarno Putri memilih Pak Mahfud. Ada alasan lain yang kemudian belum dijelaskan ke publik pada saat bertemu berdua, dijelaskan nggak Pak? Kenapa akhirnya memilih Bapak? Pastinya bukan alasan elektoral Pak. Iya, dijelaskan juga. Kenapa? Karena Kenapa harus saya gitu, Pak, survei itu kan bisa diatur. Iya. Kamu bisa pesan juga survei. Yang kedua, keperluan negara itu bukan hanya pada kuantitas dukungan, tapi kualitas calon. Oleh sebab itu, pilihan Bu Mega kepada saya itu kualitatif, bukan kuantitatif. Kan tidak menyebut hasil survei kan, Bu Mega menyebut ini penegak hukum, ini penolong wong cilik, ini pemberantas korupsi yang berani, itu kualitatif. Pengalaman berarti ya. Pengalaman di tiga lembaga itu kualitatif. Nah, tapi kalau bicara kuantitatif, itu kan sebenarnya survei itu relatif ya. Jadi ya. Untuk sementara kami tutup CNN Indonesia Breaking News kali ini, selalu perbarui dan juga menantikan perkembangan terbaru di program-program CNN Indonesia lainnya. Saya Daniar Akhri, terima kasih dan sampai jumpa. CNN Indonesia Breaking News.